Bab 101. Tanpa diduga, dia berbalik dengan cepat. Tian Boguang lebih cepat darinya. Ling Hu Chong hanya berlari beberapa meter, dan melihat Tian Boguang menghalanginya. Ling Hu Chong segera berbalik, ingin melompat dari tebing depan, baru berlari lebih dari 10 langkah. Tian Boguang berhasil menyusul lagi, mengulurkan tangannya ke depan, dan tertawa. Ling Hu Chong mundur 3 langkah dan berteriak, "Saya tidak bisa melarikan diri, jadi saya harus melawan. Saya akan meminta bantuan, Saudara Tian." Tian Boguang tersenyum dan berkata, "Jika Tuan Zun Siyue datang, itu giliran Tian untuk menggosok telapak kakinya. Namun, Tuan Yue dan Nyonya Yue masih 500 mil jauhnya di Sangsi Timur, dan tidak ada waktu untuk bergegas kembali untuk menyelamatkan mereka. Saudara Ling Hu memiliki banyak junior dan adik perempuan, tetapi mereka masih bukan tandingan Tuan Tian. Pria itu mengirimnya pergi dengan sia-sia hidup, gadis, hehe." Suara hehe ini membuatnya tertawa terbahak-bahak dengan niat buruk. Ling Hu Chong terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, "Tebing Siguo jauh dari aula utama Huasan, biarpun aku berteriak keras, adik-adikku tidak akan bisa mendengarku. Pria ini pemetik bunga yang terkenal, jika milikku saudari junior melihatnya. Ah, ini berbahaya, aku beruntung tidak melarikan diri sekarang. Jika tidak, Tian Boguang akan pergi ke aula utama Huasan untuk menemukanku, dan saudari juniorku pasti akan melakukannya menabraknya. Kecantikan adik perempuan junior telah jatuh ke mata pencuri jahat ini. Aku tidak akan pernah menebus diriku sendiri." Bola mata berputar, dan dia sudah mengambil keputusan. Saat ini, kita hanya bisa berurusan dengan dia asal-asalan, menunda waktu, karena kita tidak terkalahkan. Kita bisa mengakalinya. Selama kita menyeret Tuan dan Nyonya kembali ke gunung, kita akan aman. Kamu, tapi dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak bisa meminta bantuan. Sambil merentangkan tangannya, dia membuat gerakan tidak berdaya, yang berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Aku harus pasrah pada takdir. Tian Boguang berkata sambil tersenyum, "Saudara Ling Hu, Anda tidak boleh salah. Saya hanya berpikir bahwa Tian ingin mempersulit Anda. Nyatanya, masalah ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Anda pasti akan berterima kasih kepada saya dalam masa depan." Ling Hu Chong melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu memiliki banyak perbuatan jahat dan reputasimu terkenal buruk. Tidak peduli seberapa baik hal ini bagiku, Ling Hu Chong akan membersihkan dirinya dan mencintai dirinya sendiri, dan tidak akan pernah pergi bersamamu." Petik 2. Tian Boguang tersenyum dan berkata, "Tian adalah pemetik bunga yang terkenal kejam, tetapi saudara Ling Hu adalah murid Tuan Yue yang bangga, orang paling jujur di dunia seni bela diri, tidak dapat bergabung dengan saya. Hanya saja jika kita memiliki hari ini, mengapa repot-repot?" Ling Hu Chong berkata, "Apa artinya memiliki hari ini? Mengapa repot-repot?" Tian Boguang tersenyum dan berkata, "Kembalilah ke Yanlou di Hengyang Head. Saudara Ling Hu dan Tian pernah berteman di meja yang sama." Ling Hu Chong berkata, "Ling Hu Chong selalu menyukai arak, jadi apa gunanya minum beberapa gelas arak bersama?" Tian Boguang berkata, "Di halaman Hengshan Kunyu, saudara Ling Hu dan Tuan Tian dulunya mengadakan melacur bersama di halaman yang sama." Ling Hu Chong berkata dengan sebuah saat itu, Ling Hu Chong terluka parah, dia diselamatkan oleh orang lain, dan dia sementara memulihkan diri di halaman Kunyu. Bagaimana kita bisa menggunakan kata pelacuran? Petik 1 tanda tanya petik 2. Tian Boguang tertawa dan berkata, "Tapi di halaman batu giok itu, saudara laki-laki Ling Hu dan 2 gadis muda yang secantik bunga dan batu giok pernah bersenang-senang tidur bersama." Hati Ling Hu Chong terkejut, dan dia berkata dengan lantang, "Tian Boguang, kamu jaga mulutmu bersih." Ling Hu Chong memiliki reputasi bersih, dan kedua gadis itu bahkan lebih murni dan murni. "Aku minta maaf karena kamu mengucapkan kata-kata kotor seperti ini." Tian Boguang tersenyum dan berkata, "Apa gunanya bersikap kasar padaku hari ini? Kamu ingin mempertahankan kepolosan Huasan. Pada saat itu, kamu harus bersikap sopan dan hormat kepada kedua gadis itu. Tetapi mengapa kamu berada di depan Qing Cheng, Hengshan, dan Hengshan? Sebelum sang pahlawan, dia tidur dengan 2 gadis kecil ini dan melakukan segalanya." Haha. Ling Hu Chong sangat marah, dan dengan deru, dia memukulnya dengan keras. Tian Boguang menghindarinya sambil tersenyum, dan berkata, "Kamu tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu. Jika kamu tidak dipukul di tempat tidur hari itu, dan memperlakukan kedua gadis kecil ini dengan sangat menghina, mengapa mereka akan menyakiti dan merindukanmu? Hari ini,
Ling Hu Chong berpikir dalam hati, orang ini adalah orang yang tak tahu malu, dia bisa mengatakan apa saja, jika kau terus terlibat dengan dia begitu tak dapat dijelaskan. Aku tidak tahu berapa banyak hal buruk yang akan dia katakan. Hari itu ketika dia kembali ke Yanlou di Hengyang, dia dipukul. Trik saya, ini adalah rasa malu dan penghinaan dalam hidupnya, dan saya hanya bisa menggunakannya untuk menyumbat mulutnya. Alih-alih marah, dia tersenyum dan berkata, saya ingin tahu mengapa saudara Tian pergi jauh-jauh ke Huasan, tapi ternyata dia melayani tuanmu. Atas perintah biarawati kecil Yilin, beri aku 2 toples anggur berkualitas untuk membayarku karena telah menerima murid yang begitu baik atas namanya, hahaha. Tian Boguang tersipu, segera menjadi tenang, dan berkata dengan serius, 2 guci arak ini adalah niat Tian sendiri. Tetapi kedatangan Tian ke Gunung Hua memang berhubungan dengan Tuan Kecil Yilin. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, Tuan adalah Tuan, mengapa demikian? Apakah ada perbedaan antara Master dan Junior Master? Seorang pria besar berkata setelah pergi, sulit untuk mengejar 4 kuda, tidakkah kamu ingin menyangkalnya? Saudari Junior Yilin adalah murid senior dari Sekte Hengshan, itu keberuntunganmu kamu memuja Master seperti itu, haha. Tian Boguang sangat marah, dan menekankan tangannya pada gagang pisau. Dia ingin menarik pedangnya, tetapi segera ditahan, dan berkata dengan dingin, Saudara Ling Hu, keahlianmu dengan tanganmu tidak bagus, tapi kungfumu dengan mulutmu sangat bagus. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, pedang, tinju dan kaki bukanlah tandingan kakak Tian, jadi kamu harus menggunakan mulutmu temukan sesuatu yang murah. Tian Boguang berkata, Tian Boguang bersedia tunduk karena kesembronoannya. Kakak Ling Hu, ikutlah denganku. Ling Hu Chong berkata, tidak, aku tidak akan pergi jika kamu membunuhku. Tian Boguang berkata, apakah kamu tahu kemana aku ingin kamu pergi? Ling Hu Chong berkata, aku tidak tahu. Tidak peduli apakah itu pergi ke langit atau ke bumi, kemanapun Tian Boguang pergi, Ling Hu Chong tidak akan pergi sama sekali, semua. Tian Boguang menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, saya di sini untuk meminta kakak Ling Hu bertemu dengan Tuan Kecil Yilin. Ling Hu Chong terkejut, dan berkata, apakah kakak muda Yilin jatuh ke tangan penjahat sepertimu lagi? Beraninya kamu tidak mematuhiku, tidak menghormati tuanku. Tian Boguang berkata dengan marah, Tuan Tian memiliki orang lain, yang meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan setelah itu, saya tidak akan dapat menyatukan kembali Tuan Kecil Yilin. Ekspresinya berangsur-angsur melembut, dan dia berkata, Tuan Kecil Yilin memikirkannya siang dan malam, karena dia mengkhawatirkan saudara Ling Hu. Saya akan memperlakukan Anda sebagai teman dan tidak pernah berani untuk tidak menghormatinya lagi. Anda dapat yakin kali ini. Ayo pergi. Ling Hu Chong berkata, jangan pergi untuk 1000, jangan pergi untuk 10.000. Tian Boguang sedikit tersenyum, tetapi tetap diam. Ling Hu Chong berkata, apa yang kamu tertawakan? Kamu lebih baik dariku dalam seni bela diri, jadi kamu ingin menarik busur keras dan menangkapku turun gunung. Tian Boguang berkata, Tian tidak memusuhi saudara Ling Hu. Aku tidak ingin menyinggung perasaanmu. Aku hanya ingin bersenang-senang. Kemarilah, aku tidak ingin kembali dengan kecewa. Ling Hu Chong berkata, Tian Boguang, kemampuan pedangmu sangat bagus, tidak sulit untuk bunuh aku atau sakiti aku. Tapi Ling Hu Chong bisa membunuhku tanpa hinaan, paling-paling nyawaku ada di tanganmu, jika kamu ingin menangkapku turun gunung, tapi sama sekali tidak bisa. Tian Boguang menyipitkan kepalanya ke arahnya ke samping, dan berkata, saya dititipkan oleh seseorang untuk meminta Anda menemui Tuan Kecil Yilin, tidak ada maksud lain, mengapa Anda harus bekerja keras? Ling Hu Chong berkata, apa yang tidak ingin saya lakukan, belum lagi Anda, adalah Tuan, Nyonya, pemimpin 5 gunung suci, Kaisar Laosu, tidak ada yang bisa memaksanya. Singkatnya, saya tidak pergi, tidak untuk 10.000, tidak untuk 100.000, berkata, karena kamu sangat keras kepala, Tian tidak punya pilihan selain menyinggungmu. Dengan suara menggesek, dia menghunus pisau di tangannya. Bab 102, Ling Hu Chong berkata dengan marah, kau telah menyinggung perasaanku sejak lama jika kau ingin membawaku. Huasan Siguoya ini adalah tempat kematian Ling Hu Chong hari ini. Dengan peluit yang jelas, dia menghunus pedang di tangannya. Tian Boguang mundur selangkah, sedikit mengernyit, dan berkata, saudara Ling Hu, Anda dan saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan, mengapa berjuang untuk hidup kita? Ayo bertaruh lagi. Ling Hu Chong senang, jika Anda ingin bertaruh,
Itu akan menjadi yang terbaik tidak lagi. Jika saya kalah, saya bisa menyangkalnya dengan kata-kata yang kuat. Tetapi dia berkata, taruhan apa? Saya tidak akan pergi jika saya menang, dan saya tidak akan pergi jika saya kalah. Tian Boguang tersenyum dan berkata, kepala murid sekolah Huasan, saya sangat takut dengan teknik pedang tajam Tian Boguang sehingga saya bahkan tidak berani mengambil 30 gerakan. Ling Hu Chong berkata dengan marah, apa yang kamu takutkan? Paling buruk, saya akan membunuhmu dengan satu pukulan. Tian Boguang berkata, saudara Ling Hu, bukannya saya meremehkan Anda. Saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan 30 gerakan dengan pisau tajam saya. Selama Anda dapat memblokir 30 gerakan saya dengan pisau cepat, Tian akan menepuk pantatnya dan segera berjalan. Saya tidak berani berbicara dengan Anda lagi. Tetapi jika Tian cukup beruntung untuk mengalahkan Anda dalam 30 pukulan, Anda tidak punya pilihan selain turun gunung bersama saya dan bertemu Tuan Kecil Yilin untuk sementara waktu. Pikiran Ling Hu Chong berubah. Pedang Fa Tian Boguang memikirkannya, dan berpikir dalam hati, sejak melawannya 2 kali, aku telah berpikir untuk membunuhnya dengan segala jenis ilmu pedang yang tajam berkali-kali, dan aku telah berkonsultasi dengan tuan dan istriku, saya hanya ingin melindungi diri saya sendiri. Tidak bisakah kamu menghentikan 30 gerakan? Dia berteriak, oke, saya akan melakukan 30 gerakan. Sambil mengayunkan pedangnya, dia menyerangnya. Serangan ini membunuh Yu Feng Lai dengan ilmu pedangnya sendiri. Bilahnya bergetar dan mengeluarkan suara mendengung, segera menutupi tubuh bagian atas Tian Boguang di bawah cahaya pedang. Tian Boguang memuji, ilmu pedang yang bagus. Dia mengayunkan pisaunya untuk menangkis, dan mundur selangkah. Ling Hu Chong berteriak, satu gerakan. Diikuti dengan satu gerakan, Chang Song menyambut tamu, dan menyerang lagi. Tian Boguang memuji lagi, ilmu pedang yang bagus. Mengetahui bahwa ada banyak trik di balik layar yang tersembunyi dalam jurus ini, dia tidak berani mengayunkan pedangnya untuk bertemu satu sama lain, jadi dia memiringkan tubuhnya dan meluncur keluar dari jalan. Penghindaran ini sebenarnya bukan satu jurus, tapi Ling Hu Chong berteriak 2 jurus. Anak buahnya tidak berhenti, dan menyerang lagi. Dia menyerang 5 jurus berturut-turut. Tian Boguang menangkis atau menghindar, tapi tidak pernah melawan, tapi Ling Hu Chong sudah menghitung sampai 5. Ketika dia melakukan jurus ke-6 dari pedang panjang itu dari bawah ke atas, Tian Boguang berteriak keras, mengangkat goloknya dan menebas dengan keras, pedang itu beradu, dan pedang panjang di tangan Ling Hu Chong itu langsung tenggelam. Tian Boguang berteriak, jurusan ke-6, jurus ke-7, jurus ke-8, jurus ke-9, jurus ke-10. Dia menghitung 1 jurus di mulutnya, memotong pisau di tangannya, menghitung 5 jurus berturut-turut, dan memotong 5 kali dengan pisau baja. Tidak ada perubahan, setiap gerakan adalah serangan langsung. Beberapa pisau ini sama beratnya dengan yang terakhir, dan ketika yang ke-6 turun lagi, Ling Hu Chong merasa bahwa seluruh tubuhnya terancam oleh kekuatan golok lawan, dia bahkan tidak bisa bernapas. Dia mengangkat pedangnya untuk bertarung, keras, terdengar dentang keras, dan pedang itu jatuh berpotongan, lengannya mati rasa, dan pedang panjang itu jatuh ke tanah. Tian Boguang menebang lagi, Ling Hu Chong menutup matanya dan mengabaikannya. Tian Boguang tertawa dan bertanya, langkah apa? Ling Hu Chong membuka matanya, dan berkata, teknik mandaumu tentu lebih baik dariku, dan kekuatan fisik serta kekuatan dalammu juga jauh lebih unggul dariku. Ling Hu Chong bukan milikmu lawan. Tian Boguang tertawa, ayo pergi. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wajah Tian Boguang menjadi gelap, dan berkata, kakak Ling Hu, Tian mau menghormatimu sebagai pria jantan, dan kamu menepati janjimu, karena kakak Ling Hu kalah dalam 30 langkah, mengapa harus kembali? Menyesalinya, Ling Hu Chong berkata, saya tidak percaya bahwa Anda bisa mengalahkan saya dalam 30 pukulan, tetapi sekarang saya kalah, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan pergi dengan Anda setelah kehilangan pukulan. Apakah saya mengatakannya? Tian Boguang berpikir sendiri, dia mengatakannya sendiri, tapi Ling Hu Chong tidak pernah mengatakannya. Dia mengayunkan pisaunya dan berkata dengan mencibir, kamu memiliki rubah di namamu, dan itu benar-benar sesuai dengan namamu. Apa jika kamu tidak menyebutkannya? Ling Hu Chong berkata, aku baru saja kalah langkah, aku tidak sekuat kamu dalam kekalahan, dan aku tidak yakin, biarkan aku istirahat sebentar, dan kita akan membandingkan lagi. Petik 2. Tian Boguang berkata, oke, saya ingin Anda yakin akan kekalahan itu.
Duduk di atas batu, tangan di pinggul, menatapnya sambil tersenyum. Ling Hu Chong berpikir, penjahat ini ingin aku turun gunung bersamanya. Aku tidak tahu trik apa yang dia miliki. Dia mengatakan bahwa dia pergi menemui Suster Yilin, yang pasti tidak benar, murid junior Sister Yilin. Belum lagi bahwa junior Sister Yilin akan membuatnya takut ketika dia melihatnya. Bagaimana saya bisa menghadapinya ketika saya kehabisan akal? Hanya saja saya terjerat dengannya sekarang, bagaimana saya bisa keluar? Memikirkan 6 pisau yang baru saja dia tebas sendiri, keterampilan pedangnya biasa-biasa saja, tetapi momentumnya sangat berat, saya benar-benar tidak tahu cara membongkarnya. Tiba-tiba ada sebuah pemikiran di benaknya, malam itu di Gunung Tandus, Tuan Moda membunuh Master Da Songyang, Fei Bin. Ilmu pedang Heng Shan tidak dapat diprediksi. Dengan menggunakan ini untuk menghadapi musuh Tian Bo Guang, dia pasti tidak akan kalah darinya. Di dinding batu gua belakang, terukir saya perlu memiliki semua jenis jurus unik ilmu pedang Heng Shan. Saya akan mempelajari 30 atau 40 jurus, dan kemudian saya dapat bersaing dengan Tian Bo Guang. Dia berpikir lagi, pakar pedang Heng Shan sangat luar biasa, indah. Bagaimana saya bisa mempelajarinya dalam sekejap, lagi pula, itu milik saya. Berpikir liar. Petik 2. Tian Bo Guang melihat bahwa wajahnya tiba-tiba sedih dan bahagia, lalu cemberut, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ling Hu, sudahkah Anda menemukan trik pedang saya? Ling Hu Chong mendengar bahwa dia menggunakan kata, trik, dia berbicara sangat keras, dan tidak bisa menahan marah, dan berkata dengan keras, jika Anda ingin mematahkan teknik pedang Anda, mengapa menggunakan trik? Anda membicarakannya di sini, membuat saya sangat berisik sehingga saya terganggu dan sulit berkonsentrasi. Saya ingin pergi ke gua dan memikirkannya dengan hati-hati, jangan mengganggu Anda. Tian Bo Guang tersenyum dan berkata, kamu pergi dan berpikir keras, aku tidak akan mengganggumu. Ling Hu Chong mendengarnya mengucapkan kata, kerja keras lagi. Ling Hu Chong menyalakan lilin, masuk ke lubang belakang, dan pergi ke dinding batu yang diukir dengan ilmu pedang sekolah Heng Shan untuk menonton, tetapi dia melihat bahwa ilmu pedang berubah sepanjang jalan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada jurus pedang yang begitu fantastis di dunia. Saya berpikir, benar-benar tidak mungkin untuk benar-benar mempelajari keterampilan pedang apapun dalam waktu singkat. Saya hanya mengambil beberapa perubahan yang paling aneh, menyimpannya di hatiku, keluar dan bertarung dengannya. Mungkin aku bisa mengejutkannya. Sambil melihatnya sekarang, meskipun aku melihat bahwa setiap gerakan teknik pedang sekolah Heng Shan dipatahkan oleh musuh, tapi kupikir Tian Bo Guang pasti saya tidak tahu teknik pemecahan seperti ini, jadi jangan khawatir. Sambil menghafal, dia memberi isyarat dengan tangannya. Setelah mempelajari lebih dari 20 gerakan, butuh lebih dari setengah jam, hanya suara Tian Bo Guang yang terdengar dari luar gua. Kakak Ling Hu, jika kamu tidak keluar, aku akan buru-buru masuk. Ling Hu Chong melompat keluar dengan pedang di tangan, dan berteriak, oke, aku akan menangkapmu 30 langkah lagi. Tian Bo Guang berkata sambil tersenyum, jika saudara Ling Hu kalah lagi kali ini, apa yang akan terjadi? Ling Hu Chong berkata, ini bukan pertama kalinya. Aku kalah sekali. Apa bedanya jika aku kalah sekali lagi? Ketujuh jurus ini semuanya baru dipelajari olehnya dari dinding batu di gua belakang, dan itu sangat serbaguna. Tian Bo Guang tidak mengharapkan perubahan seperti itu dalam permainan pedang sekolah huasannya. Dia bingung harus berbuat apa, dia mundur lagi, dan ketika dia mencapai langkah ke-10, dia diam-diam terkejut, dia mengeluarkan suara siulan, dan mengayunkan pedangnya untuk melawan. Mandaunya kuat, dan perubahan ilmu pedang Ling Hu Chong tidak mudah digunakan. Pada jurus ke-19, ketika kedua pedang itu bertukar, pedang panjang Ling Hu Chong diterbangkan lagi. Bab 103, Ling Hu Chong melompat 2 langkah ke depan dan berteriak, kakak Tian hanya lebih kuat dariku dalam ilmu pedang. Kali ini aku masih tidak mau menerima kekalahan. Tunggu sampai aku membuat 30 jurus pedang lagi dan bertarung lagi denganmu. Tian Bo Guang He berkata sambil tersenyum, Tuan Ling masih 500 mil jauhnya dan sedang mencari jejak Tian di mana-mana. Dia mungkin tidak dapat kembali ke Huasan dalam waktu 10,5 bulan. Kebohongan saudara Ling Hu mungkin tidak berguna. Chong berkata, jika kamu mengandalkan tuanku untuk berurusan denganmu, pahlawan macam apa itu? Aku baru saja sembuh dari penyakit serius dan kekurangan kekuatan, jadi aku memanfaatkanmu. Jika kamu hanya membandingkan gerakan, bisakah kamu tidak hentikan bahkan 30 gerakan?
Tian Boguang berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika kamu menang dengan ilmu pedang atau kekuatan fisik, jika kamu kalah, dan jika kamu menang, kamu menang. Apa gunanya berjuang untuk kemenangan? Ling Hu Chong berkata, oke, tunggu aku, kamu laki-laki, Tuan, jangan berpikir lebih dan lebih takut, lari saja menuruni gunung, kungfu ringanmu terlalu tinggi, Ling Hu Chong tidak bisa menangkapnya, kamu. Tian Boguang tertawa keras, mundur 2 langkah, dan duduk di atas batu. Ling Hu Chong kembali ke gua belakang sambil berpikir, Tian Boguang melukai guru Tao Tian Song dari sekolah Taisan, bertarung melawan suster muda Yilin dari sekolah Hengshan, dan tadi aku melawannya dengan teknik pedang dari sekolah Hengshan, tetapi dia mungkin tidak tahu seni bela diri dari sekolah Songshan. Saya menemukan pola ilmu pedang sekolah Songshan, mempelajari lebih dari 10 jurus, dan berkata pada diri sendiri, gerak unik sekolah Hengshan barusan memiliki 10 atau lebih jurus yang belum saya gunakan belum. Dengan gerakan pedang seperti ini, mungkin bisa membuatnya pusing. Sebelum Tian Boguang menelepon, dia keluar dari gua untuk bertarung. Jurus pedangnya tiba-tiba pergi ke Gunung Songshan, dan sekarang ke Gunung Hengshan, dan di tengahnya dia menggunakan beberapa jurus unik sekolah Huasan. Tian Boguang terus berteriak, aneh, aneh. Namun setelah 22 jurus, dia tetap menusukkan pisau ke leher Ling Hu Chong, memaksanya untuk menyerahkan pedangnya dan mengaku kalah. Ling Hu Chong berkata, pertama kali aku hanya bisa menangkapmu 5 jurus, setelah memikirkannya sebentar, aku mendapat 18 jurus darimu, setelah memikirkannya sebentar, aku mendapat 21 jurus darimu. Kakak Tian, apakah kamu takut? Tian Boguang tersenyum dan berkata, apa yang saya takutkan? Ling Hu Chong berkata, saya telah berpikir dalam-dalam, dan jika saya memikirkannya beberapa kali lagi, saya akan dapat menangkapmu 30 langkah. Jika aku memikirkannya beberapa kali lagi, aku akan dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pada saat itu bahkan jika aku tidak membunuhmu, bukankah kamu akan berada dalam situasi yang mengerikan? Tian Boguang berkata, di antara semua lawan yang ditemui Tian dalam hidupnya, saudara Ling Hu adalah yang paling cerdas dan paling cerdas, tetapi sayang seni bela dirinya dan Tian masih tertinggal jauh. Anda telah membuat kemajuan besar, jika kamu ingin mengalahkan Tian dalam beberapa jam, tidak ada alasan di dunia ini. Ling Hu Chong berkata, Ling Hu berselancar di sungai dan danau. Di antara lawan yang dia temui dalam hidupnya, saudara Tian adalah yang paling berani. Melihat Ling Hu Chong pergi berperang semakin kuat dirimu, semakin kau tidak melarikan diri, jarang-jarang. Saudara Tian, tolong tetap bersama kami, aku akan masuk dan memikirkannya. Tian Boguang tersenyum dan berkata, tolong lakukan. Ling Hu Chong berjalan perlahan ke dalam gua, berbicara omong kosong kepada Tian Boguang. Dia tampaknya acuh tak acuh, tetapi dia semakin khawatir, penjahat ini tidak memiliki niat baik ketika dia datang ke Huasan. Dia tahu bahwa tuannya dan istrinya mengejar dan membunuhnya, jadi bagaimana dia bisa memiliki waktu luang untuk bersaing dengan saya? Kontrol saya setelah itu, bahkan jika Anda tidak ingin membunuh saya, Anda harus mengetuk titik akupuntur saya untuk membuat saya tidak bisa bergerak, tetapi mengapa Anda membiarkan saya pergi lagi dan lagi? Apa maksudnya? Diharapkan Tian Boguang datang ke Huasan dengan konspirasi yang mengerikan, tetapi tidak ada petunjuk apa konspirasi itu, dan dia berpikir, jika itu akan menangkap saya, sehingga orang lain dapat berurusan dengan adik laki-laki dan perempuan saya, mengapa tidak membunuhku secara langsung? Bukankah itu jauh lebih mudah? Setelah berpikir sejenak, dia melompat dan berpikir, apa yang terjadi hari ini? Tampaknya sekte Huasan saya dalam bahaya besar. Tuan dan istri tidak berada di gunung, Ling Hu Chong adalah kepala sekte kami, saya sendiri yang memikul beban berat ini. Tidak peduli skema apa yang dimiliki Tian Boguang, saya harus menggunakan pikiran saya untuk melawannya sampai akhir, dan selama ada kesempatan, saya akan membunuhnya dengan satu pedang. Setelah mengambil keputusan, aku pergi untuk melihat grafik di dinding batu lagi, tapi kali ini aku hanya memilih yang paling kejam dan mencoba mengingatnya dengan hatiku. Setelah melangkah keluar dari gua, hari sudah fajar, Ling Hu Chong sudah memiliki ide untuk membunuh seseorang, tetapi dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Kakak Tian, kamu datang ke Gunung Hua, dan aku sangat menyesal adik laki-laki saya tidak memenuhi persahabatan Tuan Tanah. Setelah kompetisi seni bela diri ini, tidak peduli siapa yang kalah atau siapa yang menang, saya harus meminta saudara Tian untuk mencicipi anggur lokal yang terkenal dari gunung ini.
Tian Boguang berkata dengan nada tersenyum, terima kasih banyak. Ling Hu Chong berkata, kita akan bertemu lagi di kaki gunung suatu hari nanti, tapi kau dan aku berjuang untuk hidup dan mati. Dou, kita tidak bisa lagi seperti hari ini, menghitung trik dengan sopan dan perjudian. Tian Boguang berkata, sayang sekali membunuh teman seperti saudara Ling Hu. Tetapi jika saya tidak membunuhmu, seni bela diri Anda akan berkembang begitu cepat. Di masa depan, ketika ilmu pedang Anda lebih kuat dari saya, Anda tidak akan mengampuni saya, seorang pemetik bunga. Ling Hu Chong berkata, tepat, ini benar-benar kesempatan langka untuk belajar seni bela diri seperti hari ini. Kakak Tian, adik laki-laki telah bergerak. Tolong beri saya saran Anda. Tian Boguang tersenyum dan berkata, jangan berani-beraninya, kakak Ling Hu tolong. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa aku bukanlah tandingan kakak Tian. 3 kaki di depan tubuh Tian Boguang, dia tiba-tiba miring ke kiri dan tiba-tiba menusuk ke belakang. Tian Boguang mengangkat pedangnya untuk memblokir. Ling Hu Chong tidak menunggu pedang itu menyentuh pedangnya, dan tiba-tiba mengambilnya dari pangkal paha bawahnya. Langkah ini ganas dan ganas, sangat ganas. Tian Boguang terkejut dan melompat. Ling Hu Chong memanfaatkan momentum itu dan langsung maju, mengayunkan 3 pedang, setiap pedang dikhususkan untuk menyerang titik vital Tian Boguang dengan seluruh kekuatannya. Tian Boguang kehilangan kesempatan, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, mengayunkan pedangnya untuk memblokir Sige, hanya mendengar suara kicauan, pedang panjang Ling Hu Chong menembus sisi kaki kanannya, menembus lubang di celananya, pedang itu sangat mendesak, jaraknya kurang dari 1 inci dari daging kakinya. Tian Boguang meninju Ling Hu Chong dengan tangan kanannya, dan berkata, dengan marah, kamu mencoba membunuhku. Apakah ini cara untuk belajar seni bela diri? Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Si Wei, bagaimanapun juga, kamu tidak akan dapat melukai sehelai rambut pun dari saudara Tian. Tinju kirimu sangat kuat. Tian Boguang tersenyum dan berkata, aku telah menyinggungmu. Ling Hu Chong berjalan ke depan sambil tersenyum, dan berkata, tampaknya kamu telah menghentikan pukulannya. 2 tulang rusukku sakit. Semakin dekat dia, pedang itu tiba-tiba menyilang di tangan kirinya, dan backhand itu menusuk keluar. Pedang ini benar-benar tak terbayangkan, tapi ini adalah jurus dari sekolah Heng Xian untuk membunuh. Tian Boguang terkejut. Ujung pedangnya berjarak kurang dari beberapa inci dari perut bagian bawahnya, dan berguling-guling dalam jadwalnya yang sibuk untuk menghindarinya. Ling Hu Chong merendahkan diri, menikam 4 kali berturut-turut, hanya menyerang Tian Boguang dengan panik. Bab 104, melihat dia bisa memakunya ke tanah dengan beberapa gerakan lagi, tiba-tiba Tian Boguang tiba-tiba terbang dengan kaki kirinya, menendangnya, pergelangan tangan, mengikuti bebek Mandarin, dan kaki kanannya mati lagi ditendang keluar, tepat di perut bagian bawah. Ling Hu Chong melepaskan pedang panjangnya dan jatuh ke belakang. Tian Boguang melompat, berlari ke depan, meletakkan pisau di tenggorokannya, dan berkata sambil mencibir, sungguh ilmu pedang yang hebat. Tian hampir membunuhmu, apakah kamu menerimanya kali ini? Ling Hu Chong tertawa dan berkata, tentu saja tidak. Katakanlah itu seperti pedang, tetapi Anda menggunakan tinju dan tendangan berulang kali. Anda memukul dan menendang lagi, bagaimana Anda menghitung gerakan ini? Tian Boguang melepaskan pisaunya, dan berkata sambil mencibir, bahkan jika Anda menghitung tinju dan tendangan bersama-sama, tidak cukup untuk menghitung 30. Ling Hu Chong berdiri dan berkata dengan marah, kamu mengalahkanku dalam 30 pukulan, jadi bagaimana jika kamu memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat? Kamu membunuhku jika kamu mau, mengapa menertawakannya? Anda tertawa jika Anda mau, tetapi mengapa Anda ingin tertawa? Mencibir, Tian Boguang mundur selangkah, dan berkata, saudara Ling Hu yang benar untuk disalahkan, Tian yang salah. Mengepalkan tinjunya, dia berkata, terima kasih dengan tulus, saudara Ling Hu. Ling Hu Chong terkejut, saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan bersedia menebus kesalahan setelah memenangkan kemenangan besar, dan segera membalas hormat dengan tangan ditangkupkan, berkata, jangan berani berpikir, bersikap sopan kepada orang lain, pasti ada rencana. Dia sangat menghormati saya tidak tahu apa niatnya. Pahit dia tidak bisa memikirkannya. Jadi dia bertanya langsung ke intinya dan berkata, Kakak Tian, ada sesuatu yang tidak jelas dalam pikiran Ling Hu Chong. Aku ingin tahu apakah saudara Tian mau memberitahumu terus terang. Jika orang lain ingin menyembunyikan dan menyangkalnya,
Tian Boguang melakukannya, mengapa dia harus melakukannya? Ling Hu Chong berkata, dengan cara ini, saudara Tian adalah orang baik yang jujur. Tian Boguang berkata, kata orang baik, tidak berani diambil, dia masih penjahat sejati yang menepati janjinya dan perbuatan. Ling Hu Chong berkata, hei, hanya ada sedikit orang seperti saudara Tian di Jianghu. Bolehkah saya bertanya kepada saudara Tian, Anda memiliki pandangan jauh ke depan, Anda telah membawa tuan saya jauh, dan kemudian datang ke Huasan, dan Anda ingin aku ikut denganmu. Kemana kamu ingin aku pergi? Apa rencanamu? Tian Boguang berkata, Tian Mo mengatakan kepada kakak Ling Hu sebelumnya bahwa dia memintamu untuk menemui tuan kecil Yilin untuk menghiburnya dari mabuk cinta. Ling Hu Chong gemetar kepalanya dan berkata, kali ini masalahnya terlalu aneh, dan Ling Hu Chong bukan anak berusia 3 tahun, bagaimana dia bisa mempercayainya? Tian Boguang berkata dengan marah, Tian menghormatimu sebagai pahlawan, tetapi kamu memperlakukan saya sebagai orang yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Mungkinkah yang saya katakan bukan manusia, tetapi banyak omong kosong? Jika Tian memiliki pernyataan yang salah, dia lebih buruk dari babi atau anjing. Melihat bahwa dia berbicara dengan sangat tulus, Ling Hu Chong tidak dapat menahan rasa herannya, dan bertanya, Tian, fakta bahwa kakak memuja tuan kecil itu sebagai seorang guru hanyalah lelucon, dan itu tidak mungkin benar, tetapi mengapa kamu datang jauh-jauh untuk mengundangku turun gunung untuknya? Tian Boguang tampak agak malu, dan berkata, tentu saja ada hal lain. Bagaimana dia bisa menjadi tuanku dengan keterampilan yang begitu sedikit? Ling Hu Chong berpikir dalam hati, mungkinkah Tian Boguang jatuh cinta pada saudari muda Yilin, dan keinginannya berubah menjadi cinta? Dia berkata, Tian Boguang memiliki kasih sayang yang nyata untuk saudari Yilin. Kakak, apakah Anda jatuh cinta dengan guru kecil Yilin di pandangan pertama, dan dengan rela mendengarkan instruksinya? Tian Boguang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan berpikir liar, bagaimana ini bisa terjadi? Ling Hu Chong berkata, apa bedanya? Saya harap saudara Tian akan memberi tahu Anda. Tian Boguang berkata, ini adalah hal yang paling sial bagi Tian Boguang, mengapa Anda repot-repot bertanya? Secara keseluruhan, jika Tian Boguang tidak meminta Anda untuk turun gunung, Anda akan mati mengenaskan dalam sebulan. Ling Hu Chong terkejut, wajahnya. Tapi dengan tenang, dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi di dunia? Tian Boguang meluruskan pakaiannya, membuka dadanya, menunjuk kedua titik merah uang di bawah dadanya, dan berkata, Tian Boguang memberi seseorang titik akupuntur yang fatal di sini. Itu diracuni lagi, dan saya terpaksa mengundang Anda untuk melihat tuan kecil. Jika Anda tidak datang, 2 bintik merah akan membusuk dan bernanah setelah sebulan, dan secara bertahap menyebar. Yang busuk daging tidak akan membusuk sampai 3 tahun 6 bulan kemudian. Dengan pandangan tegas, dia berkata, saudara Ling Hu, Tian mengatakan yang sebenarnya padamu, bukan karena dia ingin kamu menunjukkan belas kasihan, tetapi karena dia ingin kamu tahu bahwa tidak peduli apa yang Anda lakukan dengan tegas menolak, saya harus mengundang Anda untuk pergi. Jika Anda benar-benar tidak pergi, Tian Boguang dapat melakukan apa saja. Saya telah melakukan segala macam kejahatan, jadi mengapa saya harus memiliki lebih banyak keberatan pada saat kritis dalam hidup ini dan kematian? Ling Hu Chong berpikir, tampaknya benar. Aku hanya perlu berusaha untuk tidak mengikutinya menuruni gunung. Setelah sebulan, racun akan berkembang di tubuhnya, dan penjahat yang menyebabkan kerusakan pada dunia ini akan dilenyapkan. Saya tidak perlu membunuhnya sendiri. Dia berkata, saya tidak tahu master mana yang memainkan lelucon seperti itu dan menyebabkan masalah seperti itu bagi saudara Tian. Tetapi saya tidak tahu jenis racun apa yang ada di dalam tubuh saudara Tian. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, selalu ada cara untuk menyelamatkannya. Tian Boguang berkata dengan marah, tidak perlu menyebutkan orang yang meracuni titik akupuntur. Untuk menyembuhkan racun titik akupuntur kematian, kecuali yang siapa yang melakukannya, saya khawatir hanya ada satu orang di dunia ini yang merupakan pembunuh terkenal, tetapi bagaimana dia bisa memberikannya kepada Anda? Izinkan saya membantu. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, kakak Tian memohon dengan kata-kata yang baik, atau memaksanya dengan pisau, dia mungkin tidak mau menyelesaikannya. Tian Boguang berkata, jangan membuat komentar sarkastik. Singkatnya,
jika saya benar-benar meminta Anda untuk tidak bergerak, tentu saja Tian tidak akan bertahan, dan kamu juga tidak akan bisa hidup dengan damai. Ling Hu Chong berkata, itu wajar, tetapi saudara Tian hanya perlu mengalahkanku sampai ke inti. Ling Hu Chong berpikir kamu memiliki seni bela diri yang begitu sulit, dan itu tidak terlalu terlambat untuk turun gunung bersamamu. Tunggu sebentar, saudara Tian, saya akan pergi ke gua untuk memikirkannya lagi. Petik 2, dia berjalan ke dalam gua dan berpikir, saya bertarung melawannya beberapa kali itu hari, dan mungkin saya tidak bisa mematahkan 30 pukulan setiap saat. Dia mundur sekali, dan dia bilang dia tidak bisa menangkap 30 pukulan. Setelah merenung sejenak, masuk akal, benar, hari itu saya bertarung gulat sumo dengan hidupnya untuk menyelamatkan Suster Junior Yilin, 10 gerakan, atau 40 gerakan. Saat ini saya terus menghitung 1 gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan, dan yang saya pikirkan hanyalah bagaimana menyelesaikan 30 gerakan. Dengan gangguan seperti itu, ilmu pedangku pasti akan sangat terganggu. Ling Hu Chong, mengapa kamu begitu bingung? Setelah mengetahui bagian ini, dia mengangkat semangatnya dan pergi belajar seni bela diri di dinding batu lagi. Kali ini, itu adalah ilmu pedang sekolah Taisan. Gerakan pedang Gunung Tai dikenal tebal dan mantap, dan untuk sesaat, apapun yang terjadi, dia tidak dapat mempelajari esensinya, dan permainan pedangnya yang disiplin dan keras bukanlah yang dia sukai. Setelah melihatnya sebentar, dia hendak pergi, ketika dia melihat tombak pendek pada sosok untuk mematahkan teknik pedang Taisan, tapi itu sangat ringan dan gesit. Semakin dia menonton, semakin dia terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tenggelam di dalamnya, lupa bahwa waktu telah berlalu, sampai Tian Boguang menjadi tidak sabar dan memanggilnya, dan keduanya bertarung lagi. Kali ini Ling Hu Chong belajar dengan baik, dan dia tidak lagi menghitung jurusnya. Begitu dia mulai, pedangnya berkilat dan dia bergegas menuju Tian Boguang. Tian Boguang melihat bahwa gerakan pedangnya tidak ada habisnya, dan setiap kali dia pergi ke gua untuk berpikir sebentar, dia keluar dengan banyak ide baru, tetapi dia tidak berani mengabaikannya. Keduanya bertarung dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sejumlah gerakan yang tidak diketahui telah dibongkar. Tiba-tiba Tian Boguang maju selangkah, mengulurkan tangannya secepat kilat, dan sudah mencengkeram pergelangan tangan Ling Hu Chong, memutar lengannya, dan mengarahkan ujung pedang ke tenggorokannya. Hanya dengan satu dorongan lagi, pedang panjang itu lewat melalui tenggorokannya sambil berteriak, kamu kalah. Pergelangan tangan Ling Hu Chong sangat sakit, tetapi dia berkata dalam mulutnya, kamu kalah. Tian Boguang berkata, mengapa aku kalah? Ling Hu Chong berkata, ini adalah 30 langkah kedua. Tian Boguang berkata, 32 pukulan. Ling Hu Chong berkata, tepat pukulan 32. Tian Boguang berkata, kamu tidak menghitungnya di mulutmu. Ling Hu Chong berkata, saya jangan menghitungnya di mulutku, tapi aku menghitungnya di hatiku, dengan jelas dan jelas. Bye-bye, ini langkah ke-32. Sebenarnya, mengapa dia menghitungnya di dalam hatinya? 32 pukulan dan seterusnya hanyalah omong kosong. Bab 105, Tian Boguang melepaskan pergelangan tangannya dan berkata, tidak. Kamu menyerang seperti ini pertama kali, dan aku melakukan serangan balik seperti ini. Kamu menangkis seperti ini, dan aku menebas seperti ini. Itu jurus kedua, dari awal sampai akhir, dan ketika mereka mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Ling Hu Chong, hanya ada 28 jurus. Ling Hu Chong melihat bahwa dia memiliki ingatan yang sangat baik, dan mereka berdua membongkar gerakan dengan sangat cepat. Tetapi dia mengingat setiap gerakan dan gaya dengan jelas, tanpa gangguan apapun. Berkata, adik Tian memiliki ingatan yang luar biasa. Ternyata adikku saudara membuat kesalahan. Saya akan memikirkannya lagi. Petik 2, Tian Boguang berkata, tunggu sebentar. Apa yang aneh di gua ini? Saya ingin masuk dan melihat. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gua? Rahasia seni bela diri. Mengapa kamu memasuki gua sekali? Dan keluar dengan banyak gerakan aneh. Dia berkata dan berjalan menuju gua. Ling Hu Chong tercengang dan berpikir, salah besar jika dia melihat sosok di dinding batu itu. Namun wajahnya menunjukkan raut gembira, kemudian dia menghilang lagi, pura-pura sangat cemas, dan meletakkan merentangkan tangan untuk menghentikannya. Dia berkata, tersembunyi di gua ini adalah buku rahasia seni bela diri sekte kami. Saudara Tian bukan murid sekte Huasan saya, jadi Anda tidak bisa masuk ke dalam untuk melihatnya.
Tian Boguang melihat bahwa ekspresi bahagia di wajahnya berkedip dan menghilang, dan ekspresi khawatir berikutnya dilebih-lebihkan, sebagian besar dipalsukan, dan berpikir, mengapa dia langsung menjadi bahagia ketika mendengar bahwa saya akan pergi ke gua. Berpura-pura bersedih jelas untuk menutupi perasaan yang sebenarnya di hati saya. Saya hanya berharap saya akan masuk ke dalam gua. Di dalam gua, pasti ada sesuatu yang tidak baik untuk saya. Itu benar, berkata, ternyata bahwa ada buku-buku rahasia tentang seni bela diri sekte Anda di dalam gua, tetapi tidak nyaman bagi Tian untuk masuk dan melihatnya. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya, terlihat agak kecewa. Sejak itu, Ling Hu Chong telah memasuki gua beberapa kali dan mempelajari banyak jurus aneh. Tidak hanya jurus unik dari 5 aliran pedang suci, tetapi juga berbagai jurus aneh untuk menguraikan 5 aliran ilmu pedang. Namun, kecemerlangannya terbatas, dan dia masih tidak bisa menghentikan 30 gerakan cepat Tian Boguang. Tian Boguang melihatnya pergi ke gua dan merenung sejenak, dan ketika dia keluar, dia menunjukkan banyak gerakan aneh, meskipun itu tidak berguna dan tidak dapat menahan diri, tetapi gerakannya luar biasa, yang belum pernah dia lihat, sebelumnya dalam hidupnya bingung, tapi ingin bertarung dengannya selama mungkin, untuk melihat lebih banyak ilmu pedang yang tak terbayangkan. Melihat hari sudah lewat tengah hari, setelah Tian Boguang menahan Ling Hu Chong lagi, dia tiba-tiba teringat, tampaknya sebagian besar jurus pedang yang dia gunakan kali ini berasal dari sekolah Songshan. Mungkinkah ada ahli dari 5 pedang suci sekolah berkumpul di dalam gua? Setiap kali dia masuk segera setelah saya memasuki gua, beberapa master mengajarinya beberapa gerakan dan memintanya untuk keluar dan bertarung dengan saya. Untungnya, saya tidak terburu-buru masuk ke dalam gua. Kalau tidak bagaimana bisakah aku mengalahkan semua master dari 5 sekte pedang suci? Dia memikirkannya, dan berkata dengan santai. Ditanya, mengapa mereka tidak keluar? Ling Hu Chong berkata, siapa yang tidak keluar? Tian Boguang berkata, para master senior yang mengajarimu ilmu pedang di dalam gua. Para senior ini, tidak ingin bertarung dengan saudara Tian. Mencoba untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi, mereka sombong. Dan mereka tidak repot-repot melawan pelacur saya Tian Boguang. Jika Anda meminta mereka untuk keluar, mereka hanya perlu bertarung sendirian. Tidak peduli seberapa terkenalnya dia mungkin tidak menjadi lawan Tian Boguang. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Tian, jika kamu tertarik, sebaiknya kamu pergi ke gua untuk belajar dari 11 senior ini. Mereka sangat menghargai keterampilan pedang Kakak Tian. Dia tahu bahwa Tian Boguang ada di dunia, dia telah melakukan banyak kejahatan, membuat banyak musuh, dan selalu sangat berhati-hati dalam tindakannya karena dia menduga ada master dari berbagai faksi di dalam gua. Dia tidak dapat mengatakan apapun yang akan memprovokasi dia untuk masuk ke dalam gua. Dia tidak mengatakan 10 master, tapi 11 angka ganjil bahkan lebih nyata. Benar saja, Tian Boguang mendengus, dan berkata, ahli senior seperti apa? Saya khawatir mereka semua adalah gelandangan. Jika tidak, mengapa Anda meneruskan berbagai gerakan Anda berulang kali, dan bahkan 30 gerakan Tian tidak dapat diblokir? Dia membual tentang kungfu ringannya, dan berpikir bahwa bahkan jika ke-11 master itu bergegas maju, meskipun aku tidak bisa bertarung, aku akan selalu bisa melarikan diri. Apalagi master senior dari Sekte 5 Pedang Suci, mereka menghormati status mereka dan tidak akan pernah bergabung untuk menghadapinya sendiri. Ling Hu Chong berkata dengan tegas, itu karena bakat Ling Hu Chong itu bodoh dan kekuatan batinnya dangkal, jadi dia tidak bisa mempelajari esensi seni bela diri dari para senior ini. Saudara Tian harus berhati-hati untuk tidak membuat mereka marah. Tidak peduli senior mana yang membuat langkah, Tian Broter, jangan menunggu racun keluar dalam sebulan, dan dia akan dipenggal di tebing si guo ini dalam sekejap mata. Tian Boguang berkata, katakan padaku, siapa senior di gua? Ling Hu Chong tampak misterius dan berkata, para senior ini sudah lama mengasingkan diri, dan mereka sudah lama tidak berhubungan dengan urusan luar negeri. Mereka berkumpul di sini, dan mereka tidak ada hubungannya dengan saudara Tian. Tidak untuk menyebutkan bahwa nama orang tua ini tidak dapat dibocorkan, bahkan jika mereka mengatakannya, saudara Tian tidak akan tahu. Jangan katakan. Melihat wajahnya yang aneh, Tian Boguang jelas berusaha sebaik mungkin untuk menutupinya, dan berkata, di sekolah Songshan, Taishan, Hengshan, dan Hengshan, mungkin ada beberapa senior dengan seni bela diri yang luar biasa, tetapi sekolah mulia di antara mereka, tidak ada sesepuh yang tertinggal.
Ini terkenal fakta dalam seni bela diri. Saudara Ling Hu berbicara omong kosong, sulit dipercaya. Petik 2. Ling Hu Chong berkata, ya, memang tidak ada ahli senior yang tersisa di Sekte Huasan. Saat itu, sekte kami sayangnya, karena wabah, master dari generasi sebelumnya layu, dan kekuatan faksi Huasan rusak parah. Jika tidak, Saudara Tian tidak akan pernah diizinkan untuk bergegas mendaki gunung sendirian, dan faksi Huasan saya sama sekali tidak berdaya. Kata-kata Saudara Tian terlebih lagi, memang tidak ada master dari sekolah kami di dalam gua. Karena Tian Boguang percaya bahwa dia menipu dirinya sendiri, dia berkata timur, tentu saja barat, dan dia berkata bahwa tidak ada master senior yang tersisa di sekolah Huasan, jadi di sana pasti, dia berpikir sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu, menamparkan pahanya, dan berteriak, "Ah! Aku ingat, ternyata senior Feng King Yang Feng." Ling Hu Chong tiba-tiba teringat 3 karakter besar, Feng King yang terukir di dinding batu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kali ini bukan palsu, berpikir bahwa Feng senior ini belum mati. Tidak peduli apa, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak Tian, jangan bicara omong kosong." Feng, dia berpikir bahwa Feng King memiliki kata King di namanya, yang lebih tinggi dari kata Bu. Dari tuannya seseorang dari generasi melanjutkan, Paman Feng Tai telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan dia telah lama menghilang. Saya tidak tahu apakah lelaki tua itu masih hidup. Bagaimana dia datang ke Huasan? Saudara Tian tidak mempercayainya. Yang terbaik adalah pergi ke gua untuk melihat sendiri. Maka kebenaran akan terungkap. Semakin Tian Boguang melihat bahwa dia mendesak dirinya untuk memasuki gua, semakin dia menolak untuk dibodohi. Berpikir, dia sangat panik, dan saya mengharapkannya. Saya mendengar bahwa semua senior sekolah Huasan meninggal mendadak dalam semalam. Hanya Feng King yang tidak berada di gunung pada waktu itu, melarikan diri dari bencana. Dia masih hidup, tetapi dia harus berusia 70 atau 80 tahun. Tidak peduli seberapa bagus seni bela dirinya, energinya akan habis. Orang tua yang jahat, aku khawatir dia akan menjadi kentut. Kata Saudara Ling Hu, kita telah berjuang selama 1 hari 1 malam, dan jika kita terus berjuang, bagaimanapun juga kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Bahkan dengan bimbingan konstan pamanmu Feng Tai, pada akhirnya akan sia-sia kamu masih mengikutiku dengan patuh turun gunung. Ling Hu Chong hendak menjawab, ketika dia mendengar seseorang di belakangnya dengan dingin berkata, "Jika aku benar-benar memberi nasihat, apakah tidak mungkin berurusan denganmu, nak?" Bersambung.